Kobaran api seketika membesar dan melumat habis sejumlah bangunan kios beserta rumah kontrakan di Jalan Raya Tipar, Cakung, Jakarta Utara Minggu dini hari tadi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Dalam hitungan menit, api telah membakar puluhan kios beserta puluhan rumah kontrakan di permukiman padat penduduk ini. Warga melihat api pertama kali muncul dari salah satu kios yang langsung merambat ke kios lain serta rumah kontrakan. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik akibat kipas angin yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya menutup toko. Tempatnya di servis elektronik bernama Taufik. Diduga sementara kipas tidak dimatikan. Ini yang terbakar ini apa aja sih, Pak? Kalau sebelah kanan kita ini perumahan warga, yang di depan ini ruko-ruko dan asrama putri. Sempat terhambat mencapai lokasi, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas dalam waktu setengah jam. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk atasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian yang diderita ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara di Medan, Sumatera Utara diduga dipicu korsleting listrik, bangunan bengkel sepeda di Jalan Selamat ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi bangunan. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil ditangani setelah 1 jam. Dan kita dahulukan berangkat dari PT kita yang di Amplas. Di jarak dari Amplas kemarin hanya sekitar 5 menit. Mereka sudah tiba di TKP, langsung memadamkan kebakaran. Kebakaran itu agak besar, kebetulan dari informasi dari Pak Kepling tadi, yang terbakar ini seperti bengkel sepeda dan terbuat dari bangunannya kayaknya dari papan. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api membakar ruang laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Medan, Sumatera Utara. Sebelum kebakaran, sempat terjadi ledakan yang diduga berasal dari bahan praktek yang ada di laboratorium sekolah. Mulanya apinya kecil, sama gede, pikirnya sampah. Nggak tahu kami nyutur kemari, udah bakar semua. Ngepul kecil, lama-lama besar. Lihat kemarin orang udah ramai. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Proses pemadaman memakan waktu 30 menit. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik di ruangan laboratorium. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Ratusan warga mengantri sejak pagi bahkan sebelum sholat Idul Adha dimulai demi mendapat kupon pembagian kurban. Warga saling dorong untuk bisa masuk ke halaman Masjid Jabalul Khair Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Beberapa ibu-ibu bahkan jatuh dan tertindih hingga harus ditolong petugas keamanan. Setelah suasana bisa dikendalikan, panitia kurban mengatur warga untuk duduk dan membagikan kupon kurban. Sebanyak 700 kupon yang disediakan panitia langsung ludes, bahkan banyak warga yang tidak kebagian. Tahun ini Masjid Jabalul Khair Purwodadi menerima kurban 7 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Sampai hari ini kita menerima amanah 7 ekor sapi. Salah satu dari sapi yang diamanahkan di masjid ini adalah dari Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Sumarni SHMM ini yang termasuknya. Dan juga kambingnya 14. Pihak panitia masjid juga menyediakan layanan vaksin bagi warga yang belum pernah menerima vaksin COVID-19. Meski harus berebut, warga mengaku senang bisa menikmati daging kurban dari masjid. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Terlihat juga sejumlah jajaran menteri lainnya, tamu undangan hingga duta besar. Sholat Idul Adha kali ini diimami oleh Kiai Haji Salim Ghazali. Sementara khotbah disampaikan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, Kiai Haji Muhammad Nuh. Usai melaksanakan sholat Id, Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban seekor sapi seberat 1,2 ton. Sapi kurban diserahkan langsung kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Sebuah aktivitas yang menebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sesama, menebarkan rasa bahagia yang sebanyak-banyaknya kepada kanan kiri kita, bukan hanya berkorban dalam menyembelih hewan kurban, tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan. Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, selain sapi milik Presiden, ada juga hewan kurban lainnya berjumlah 32 ekor sapi, 16 ekor kambing di Masjid Istiqlal. Rencananya hewan kurban akan disembelih pada Senin besok. Dari Jakarta, Rizka Dior, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah secara berjamaah di Jakarta International Stadium. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta keluarga turut hadir dalam sholat Id tersebut. Anies juga menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1,2 ton untuk disembelih dan didistribusikan ke masyarakat. Antusiasme masyarakat pada sholat Idul Adha tahun ini cukup tinggi, lantaran selama 2 tahun lamanya masyarakat kehilangan momen Idul Adha akibat pandemi COVID-19. Izinkan dalam kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang memilih untuk hadir di tempat ini, yang memilih untuk ikut melaksanakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium mampu menampung 20.000 jamaah. Sholat Id di JIS kali ini merupakan kedua kalinya dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri pada Mei 2022 yang lalu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Richard, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Kecelakaan yang melibatkan musisi Charlie Van Houten terjadi di tol Padalarang arah Bandung. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena pengemudi kehilangan kendali saat akan mendahului truk dan menabrak bagian belakang truk. Akibat kejadian ini, 1 penumpang mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil yang ditumpanginya rusak parah.
Kasus kini ditangani Polres Cimahi, Jawa Barat. Terjadi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan dalam kecelakaan menyebabkan kedua motor rusak parah. Sejumlah warga dan relawan langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Namun satu orang meninggal di tempat dan korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Petugas unit Laka Lantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kedua kendaraan dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Insiden pelemparan batu terhadap KRL yang melintas kembali terjadi dan viral di media sosial. Kali ini pelemparan terjadi di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dalam unggahan akun Instagram terang_media, pelaku terekam kamera 3 kali melempari batu KRL yang melintas menuju stasiun Manggarai. Entah apa motif dan tujuan pelaku melempari KRL dengan batu. Aksi pelaku ini pun menuai hujatan warganet. Patuhilah aturan dan isyarat saat akan melintas perlintasan kereta api, seperti yang dialami pengendara minibus di Karawang, Jawa Barat, diduga nekat menerobos perlintasan kereta, minibus dan motor diterjang kereta api yang melintas. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengemudi minibus dan motor yang alami luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Pastikan kondisi kendaraan Anda layak jalan sebelum digunakan agar kejadian viral ini tak menimpa Anda. Seperti yang diunggah akun Instagram Makassar_info, sebuah kendaraan rusak berantakan hingga terlepas bannya akibat dipaksakan berjalan. Bukannya berhenti, meski ban sudah terlepas, kendaraan ini tetap dipacu untuk berjalan. Kejadian ini pun menuai respon beragam dari netizen yang umumnya mempertanyakan motif pengendara memaksakan mengendarai kendaraan yang tak layak jalan. Kecelakaan menimpa sebuah truk yang akan melintas di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga karena sopir tak menguasai medan, truk menghantam talang air yang melintang di atas ruas jalan. Akibatnya, talang air yang terbuat dari pipa logam menimpa bagian depan truk. Dalam kecelakaan ini, sopir dan kernet truk alami luka dan tengah dievakuasi oleh tim penolong. Kejadian viral ini diunggah akun Instagram andreli_48. Pada umumnya takbir dikumandangkan di masjid atau musola, tapi dalam unggahan akun Instagram Kabar Negeri, sejumlah pengunjung yang didominasi kaula muda mengumandangkan takbir di sebuah kafe. Peristiwa pun viral dan mendapat komentar beragam dari warganet. Tak sedikit yang memuji, tapi juga ada yang mempertanyakan tujuan takbiran di kafe ini. Bus Transjakarta menabrak pesepeda di Jalan Raya Pasar Minggu siang tadi. Akibat kejadian ini, pesepeda tewas di tempat. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pesepeda tidak mendengar peringatan bus Transjakarta. Akibatnya pesepeda tertabrak dan terjatuh hingga tewas. Kobaran api seketika membesar dan melumat habis sejumlah bangunan kios beserta rumah kontrakan di Jalan Raya Tipar, Cakung, Jakarta Utara Minggu dini hari tadi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Dalam hitungan menit, api telah membakar puluhan kios beserta puluhan rumah kontrakan di permukiman padat penduduk ini. Warga melihat api pertama kali muncul dari salah satu kios yang langsung merambat ke kios lain serta rumah kontrakan. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik akibat kipas angin yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya menutup toko. Tempatnya di servis elektronik bernama Taufik. Diduga sementara kipas tidak dimatikan. Ini yang terbakar ini apa aja sih Pak? Kalau sebelah kanan kita ini perumahan warga, yang di depan ini ruko-ruko dan asrama putri.
Sempat terhambat mencapai lokasi, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas dalam waktu setengah jam. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk atasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian yang diderita ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara di Medan, Sumatera Utara diduga dipicu korsleting listrik, bangunan bengkel sepeda di Jalan Selamat ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi bangunan. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil ditangani setelah 1 jam. Dan kita dahulukan berangkat dari PT kita yang di Amplas. Di jarak dari Amplas kemarin hanya sekitar 5 menit. Mereka sudah tiba di TKP, langsung memadamkan kebakaran. Kebakaran itu agak besar, kebetulan dari informasi dari Pak Kepling tadi, yang terbakar ini seperti bengkel sepeda dan terbuat dari bangunannya kayaknya dari papan. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Seorang pengendara meregang nyawa dan satu lainnya terluka parah dalam kecelakaan motor yang terjadi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan dalam kecelakaan menyebabkan kedua motor yang dikendarai korban rusak parah. Sejumlah warga dan relawan langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Petugas unit Laka Lantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kedua kendaraan dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Sementara di ibu kota, petugas gabungan mengevakuasi jenazah pria yang menjadi korban tabrak lari di ruas tol dalam kota kilometer 12.400, Selipi Palmerah, Jakarta Barat dini hari tadi. Kondisi jenazah hancur dan tercecer menjadi beberapa bagian. Diduga korban nekat menyeberang di ruas tol dan ditabrak kendaraan yang langsung melarikan diri. Kayaknya mah mabok, kayaknya mah. Terus? Saya mah diem aja. Yang nggak tahu, nyebrangnya juga nggak tahu. Apa tabraknya juga nggak tahu. Tahu-tahu pas udah meledak aja. Oh, ditabrak sama kendaraan apa? Mobil pribadi, warna putih. Terus mobilnya kemana? Arah sono lah. Kabur ya, bro? Kabur. Di lokasi polisi menemukan dompet berisi KTP dan foto yang diduga milik korban. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSCM untuk keperluan otopsi. Akibat aliran listrik yang padam, petugas yang bersiaga langsung menyetop arus jemaah yang akan masuk ke terowongan dan memastikan terowongan dalam kondisi kosong. Penghentian sementara mobilisasi jemaah ini demi keselamatan jemaah lantaran saat mati listrik, turbin pendingin ruangan di terowongan ikut padam. Setelah hampir 30 menit, listrik kembali hidup dan antrian jemaah perlahan terurai.
untuk prosesi lempar jumroh telah dimulai. Jemaah Indonesia mendapat jadwal melempar pada tengah malam dan sore hari. Sebagian besar rangkaian lempar jumroh yang jemaah Indonesia jalani yakni nafar awal. Nafar awal dimulai dengan lempar jumroh akobah, dilanjut pada hari berikutnya lempar jumroh hula, wustah, dan akobah. Prosesi yang sama yakni hula, wustah, akobah diulang di hari berikutnya. Menteri Agama Yakut Holil Kumas pun melempar jumroh akobah Sabtu sore kemarin. Menak juga menyempatkan diri menyapa jemaah dan mentahalulkan petugas. Di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban bekerjasama dengan sejumlah institusi agar dapat disampaikan dengan cepat dan tepat, salah satunya kepolisian sebagai institusi yang terpercaya. Sebagai salah satu institusi yang dekat dengan masyarakat dan memiliki jaringan yang luas, MNC Peduli menyalurkan 10 ekor sapi ke Polda Metro Jaya yang diterima oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Terima kasih pada MNC Peduli atas sumbangan 10 ekor sapi. Nah, memang Polda Metro Jaya saat ini memiliki program yang namanya Korban Barokah. Jadi artinya sapi-sapi dari masyarakat termasuk dari personil Polda Metro Jaya sendiri ini akan kita bagikan ke masjid-masjid, kemudian kepada masyarakat. Biasa setiap tahun memang MNC Peduli, khususnya dari MNC Group, itu memang menyalurkan korban untuk disalurkan ke TNI, Polri maupun ke masyarakat, masjid, dan pesantren. Penyaluran hewan kurban melalui institusi kepolisian telah menjadi agenda rutin MNC Peduli untuk berbagi kebahagiaan dan keceriaan di Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang. Akibat ledakan ini, kondisi rumah hancur dan seorang penghuni rumah tewas dalam kamar. Korban bernama Saiful Kulub, 16 tahun, yang selama ini tinggal bersama neneknya. Beberapa bagian tubuh korban hancur akibat ledakan. Sementara itu, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah serpihan kertas bekas mercon dan serbuk mercon yang berhamburan di lantai dalam rumah. Namun, hingga saat ini, aparat dari Polsek Kutorejo belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Ketua RT setempat mengatakan sempat terdengar ledakan sebanyak 3 kali dari dalam rumah. Saat warga mendatangi lokasi, rumah korban sudah hancur dan korban sudah tewas di lokasi. Sedangkan sang nenek yang tinggal bersama korban kondisinya syok berat. Dari sana langsung dengaran letusan itu 3 kali langsung ke sini. Itu program pintunya juga dikunci masih dikunci. Kondisi korban saat itu gimana Pak RT? Dia sudah meninggal. Kan posisi duduk gitu. Itu kira-kira ledakan itu suara apa sih Pak RT? Kira-kira petasan. Korban langsung dievakuasi dari dalam rumah dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Ratusan warga mendatangi dan melempari rumah MF, seorang guru di Desa Gembungre. Ratusan warga mendatangi dan melempari rumah MF, seorang guru di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Jumat siang. Warga geram dengan ulah pelaku yang diduga mencabuli anak didiknya. Beruntung, polisi dan aparat desa bertindak cepat. Pelaku berhasil diamankan ke Mapolres Lombok Timur. Sedangkan istri, anak, dan orang tua pelaku dievakuasi ke rumah keluarganya. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah seorang korbannya menjalani rawat inap di puskesmas karena demam tinggi dan sakit di bagian kemaluan yang diduga akibat pelecehan yang dilakukan pelaku. Itu tadi begitu dapat informasi bahwa ada pencabulan anak di tempat yang terhormat seperti TPQ, tempat pengajian dan sebagainya, itu menyurut emosi masyarakat pada umumnya, terutama di kalangan keluarga. Sehingga mereka berbondong-bondong ke sini, semua laki perempuan, Pak.
untuk menanyakan kepada kami dan keberadaan pelaku. Tapi alhamdulillah kita selesaikan kemarin bahwa kita jelaskan pelaku sudah diamankan di Polres. Akhirnya salah satu kemarin juga ikut ke Polres untuk menyaksikan benar tidaknya pelaku sudah diamankan. Alhamdulillah ternyata atas keterangan itu pelaku sudah diamankan sehingga masyarakat kita diredam. Saat ini, pelaku yang berstatus ASN guru agama menjalani pemeriksaan di Mapores Lombok Timur. Sedangkan belasan anak didik berusia sekolah dasar yang diduga menjadi korban sedang menjalani visum. Setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung bersama Forkopimcam dan anggota mengamankan pelaku atau terlapor ke Polres, ke bagian PPA, langsung ditangani di sana. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi masih siaga di sekitar rumah pelaku. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Gajah liar masuk pemukiman warga di Ogan Komering Ilir. PT BBS diduga serobot lahan warga. Tradisi pemotongan hewan kurban kembali menggelora. Halo, selamat pagi pemirsa. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan ke hadapan Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sejumlah gajah liar diduga lepas dari gerombolannya kini memasuki pemukiman warga di Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki. TNI bersama warga siaga menghalau gajah untuk diiring kembali ke habitatnya. Ya Allah. Sejumlah gajah liar yang diduga lepas dari gerombolannya saat ini membuat warga di Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki, ketakutan. Pasalnya, sejumlah gajah liar saat ini telah memasuki perkebunan sawit milik warga, tidak jauh dari pemukiman warga. TNI dari Babinsa Air Sugihan, di backup TNI dari Kodim 0402, bersama warga melakukan patroli siaga, bahkan siaga antisipasi masuknya gajah ke pemukiman warga dilakukan 24 jam. Saat ini TNI dan warga setempat menghalau gajah jangan sampai memasuki pemukiman. Ada beberapa sekumpulan atau sekelompok dari satwa liar, yaitu gajah, di mana satwa liar ini sudah mulai memasuki pemukiman dari warga dari Kecamatan Air Sugihan, di mana tepatnya ada desa di Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, di mana kedua desa tersebut saat ini bersama masyarakat dan Babinsa sedang melakukan evakuasi terhadap binatang atau satwa liar ini sendiri, sehingga nanti tidak merusak. Warga setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tidak berani ke kebun karena sejumlah gajah masih berada di kebun. Selain patroli yang dilakukan TNI bersama warga, tim BKSDA juga telah hadir berupaya menggiring sejumlah gajah tersebut untuk masuk kembali ke hutan wilayah habitatnya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, PT Wahana Bara Sentosa dituding melakukan penyerobotan lahan di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Bahkan warga melaporkan dugaan penyerobotan ini ke Kementerian Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja di Palembang beberapa waktu lalu. Megawati, warga kota Palembang, baru-baru ini viral di media sosial lantaran menangis di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD saat melakukan kunjungan di kota Palembang beberapa waktu lalu. Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Megawati menyampaikan keluhannya dan warga lainnya atas dugaan penyerobotan lahan yang mereka miliki oleh perusahaan PT Wahana Bara Sentosa atau WBS yang bergerak dalam pengangkutan batu bara di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kuasa hukum warga Yusma Heri menyebutkan, warga secara sah memiliki surat hak milik atas lahan yang berada di Jalan Jepang, Kecamatan Kertapati, Palembang. Surat tersebut dimiliki sejak tahun 2010 yang diterbitkan Badan Pertahanan Nasional Kota Palembang. Sertifikat tanah yang saat ini dimiliki warga merupakan sertifikat yang diperoleh warga dalam program sertifikasi tanah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 silam. Tanah yang klien saya itu berada di Kota Madya Palembang, di Kecamatan Kertapati, Kelurahan Keramasan, Kota Palembang. Nah, mekanisme yang dari pemerintah pusat, dari BPN pusat itu akhirnya bergulir. Di Jalan Jepang? Di Jalan Jepang, di Jalan Jepang itu. Yeah. Nah, ini bergulir, terbit sertifikat. Mekanismenya sudah dilalui, melalui camat, melalui lurah, kemudian diukur, diploting, keluarlah sertifikat itu. Begini Pak, sertifikat kami ini kan 2010. Status sertifikat kami hak milik. Ternyata sekarang sudah ada jalan dari yang punya jalan batubara dari PT WBS. Ya. Kami di sini Pak nggak menghalangi. Kami siap namanya berunding. Kami ada pengacara. Silakan temui pengacara kami berunding lah. Ya kan. Jadi harapan kami ya kalau tidak cepat dikembalikan tanah kami. Ya. Warga yang mencoba mempertahankan tanah mereka sempat melakukan pemblokiran di Jalan Jepang dengan cara memasang portal dan mendirikan tenda pada badan jalan yang digunakan PT Wahana Bara Sentosa untuk melakukan aktivitas pengangkutan batu bara. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Meski telah dijadwalkan, agenda pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 kembali ditunda karena kembali tak quorum. Selain tugas partai dan ibadah haji, ada juga Dewan tidak hadir tanpa keterangan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih dengan agenda pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 kembali ditunda karena hanya dihadiri 10 dari 25 orang anggota. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih yang juga mantan penyidik pemberantasan korupsi KPK, Roy Riyadi, meminta semua pihak untuk dapat bekerja sama sesuai dengan topoksinya. Sama kalau memang sudah disepakati jadwalnya, mohon dihadiri karena DPR itu punya fungsi pengawasan. Ada fungsi pengawasan, artinya ada fungsi. Sebelumnya, rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 sempat diskors sebanyak 3 kali sebelum resmi ditunda. Menurut Ketua DPRD, ada beberapa anggota DPRD yang meminta izin tidak hadir karena tugas partai dan menjalankan ibadah haji. Sementara itu, Wali Kota Prabu Mulih, Ridho Yahya, mengaku tidak kecewa meski rapat paripurna yang telah diagendakan kembali gagal dilaksanakan. Kalau diundang kita datang, diundang jam 10 datang, diundang jam 9 datang. Masalah tidak korup, tanya ke dengan yang tidak datang, aku no komen. Nah, itu baik. Pak, ini kan sudah yang menjadwalkan, tapi tidak. Ya, kan masalah tidak 10 kali biasa, tapi kalau batas pertengahan Agustus, ya kita kan ini kita sudah buat, kan kita sudah buat surat pemberitahuan yang terhormat pimpinan Dewan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri, batas pembahasan pertanggungjawaban wali kota hingga akhir Juli mendatang. Dan jika masih tidak kurum dengan rekomendasi Mendagri dan Gubernur, diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban wali kota tahun anggaran 2021. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan mengharapkan Idul Adha momentum semangat berbagi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir ungkapan keagungan Allah SWT berkumandang di hari raya Idul Adha. Untuk itu, mari kita jadikan momentum ini merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat, dan saat ini tibalah kita kembali berbagi dan memberi kepada setiap insan yang membutuhkan. Makna yang terkandung dalam Hari Raya Idul Adha, yaitu melaksanakan ibadah haji dan perintah untuk berkorban. Kita bersyukur tahun ini kita merayakan Idul Adha dengan penuh rasa sukacita. Setelah 2 tahun belakangan ini, kita dihadapkan pandemi COVID-19. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Kepada saudara-saudaraku yang saat ini sedang berada di Tanah Suci, menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tahapan ibadah dengan sempurna. Dan kepada saudara-saudaraku yang menerima manfaat di hari raya kurban ini, semoga dapat menerima dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan Hari Raya Kurban ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau sebelumnya dikenal dengan Masjid Agung menjadi primadona bagi warga Kota Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Usai sholat Idul Adha, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bersyukur bisa beribadah usai pandemi COVID-19 yang melandai. Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena saat ini aktivitas ibadah mulai seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
Ribuan warga Palembang antusias menuju Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha dengan Imam Ustadz H.A. Tarmizi, Muhaimin Al-Hafiz, dan Khatib Mal'an Abdullah. Tema Idul Adha kali ini adalah pengorbanan dan cita kebangkitan peradaban Muslim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mensyukuri situasi seperti ini sebagai keberkahan upaya pemimpin dan rakyat melewati masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat pada eskalasi penambahan hewan kurban sebagai momentum berbagi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Gubernur juga meminta warga Sumsel mendoakan jamaah haji Sumsel menjadi haji mabrur. Dan kita bersyukur di Idul Adha ini kita bisa melaksanakan sholat Id sebagaimana layaknya sebelum COVID. Ini menandakan ada keberhasilan yang diberikan oleh atau keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT melalui status kita yang sudah level 1 ini. Ini tentu adalah Ketua Yayasan Masjid Agung Ahmad Syarnubi menyatakan terjadi peningkatan penerimaan hewan kurban sebanyak 14 sapi, di mana tahun sebelumnya hanya 10 sapi dan kambing sebanyak 8 ekor meningkat 50%. Tahun ini Masjid Agung Palembang berapa Pak jumlah hewan kurban kita? 14 ekor. Apa aja Pak? Iya sapi, 14 ekor sapi, kambing berapa tadi? 8 ya? Iya. Sumbangan dari mana aja Pak? Macam-macam, yang jelas dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Menteri Perhubungan, salah satu Wakil Ketua DPR RI, kemudian dari Kapolda dan Kapolda yang pernah. Hewan kurban ini akan dibagikan kepada warga di sekitaran 19 Ilir Palembang dengan cara perwakilan dari Ketua RT masing-masing yang nantinya akan menyalurkan ke warga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sempat terjadi perbedaan pelaksanaan Idul Adha antara Kementerian Agama dengan Muhammadiyah. Wali Kota Palembang merujuk keputusan Kementerian Agama setelah sidang isbat, sehingga perayaan Idul Adha dan menggelar sholat Id di Masjid Agung tepat di tanggal 10 Juli 2022. Merujuk keputusan Kementerian Agama setelah sidang isbat sehingga perayaan Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumsel sekaligus seluruh tokoh masyarakat di Kota Palembang memadati pelataran maupun syaf yang ada di dalam Masjid Agung. Momen ini sangat dinantikan masyarakat setelah pengetatan PPKM akibat pandemi COVID-19. Pelonggaran membuat membludaknya para jamaah yang memenuhi syaf hingga pelataran Masjid Agung Palembang. Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pada momen perayaan Lebaran Kurban ini merupakan momentum untuk saling bahu-membahu, meningkatkan persaudaraan dan saling membantu antar sesama. Dan kita bersyukur pada pasca pandemi ini kita sudah bisa melakukan layaknya seperti ibadah. Rasa syukur ini mudah-mudahan kita maknai kepada masyarakat. Mari yang namanya walaupun pada saat ini kita sudah level 1 terkait dengan pandemi. Usai melaksanakan sholat Id, Wali Kota Palembang meninjau pelaksanaan kurban yang ada di Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar SE melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, Desa Celikah, Kecamatan Kayu Agung. Masyarakat diminta untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama. Hari Raya Idul Adha tahun ini, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar SE beserta istri Linda Sari Subrata dan juga jajaran melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqon di Jalan Lintas Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayu Agung. Dalam kesempatan itu, Bupati Oki meminta kepada masyarakat untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama, menguatkan rasa empati dan keikhlasan dalam berkurban, terutama di tengah krisis global saat ini. Rasa persatuan dan kesatuan yang kuat diyakini mampu menjadi penopang kasih sayang antar sesama. Selain itu, nilai pengorbanan harus ditanamkan tidak hanya pada hari raya kurban saja, tetapi di hari-hari biasa juga tetap harus dijaga.
Dengan demikian rasa keimanan dan ketakwaan terus bangkit, jangan sampai pudar. Dalam menghadapi kondisi apapun, ini adalah untuk menguatkan tali persatuan kita. Karena dengan persatuan dan kesatuan umat inilah untuk menimbulkan suatu ikramul muslimin di antara kita. Kasih sayang di antara saudara satu dengan saudara yang lain, ini adalah dengan suatu kekuatan adalah persatuan dan kesatuan. Ini harus dibangkitkan dalam menghadapi cobaan. Apalagi kita menghadapi dalam keadaan krisis global ini, kita harus tanamkan kesatuan untuk menciptakan kasih sayang. Saat Idul Adha ini merupakan momen yang sangat berbahagia bagi kita umat Islam. Dengan adanya Idul Adha ini, kita merefleksikan kembali bahwa bagaimana keikhlasan daripada Nabi Ibrahim untuk memberikan kurban kepada Allah SWT dengan putranya Ismail. Di momen ini kita masih tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga, dan tentu saja kita mengharapkan kondisi Kabupaten Oki dan Indonesia pada umumnya dapat semakin baik, di mana permasalahan corona ini semakin menurun, sehingga hubungan antar manusia, sesama manusia dapat terjalin kembali dan silaturahmi dapat terjalin kembali dengan baik. Masyarakat Kabupaten Oki harus tetap semangat dan menjaga persaudaraan di tengah pandemi. Ciptakan saling mengasihi dan peduli agar ekonomi tetap tertopang dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tradisi pemotongan hewan kurban kembali menggelora. Saksikan beritanya sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir ungkapan keagungan Allah SWT berkumandang di hari raya Idul Adha. Untuk itu, mari kita jadikan momentum ini merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat, dan saat ini tibalah kita kembali berbagi dan memberi kepada setiap insan yang membutuhkan. Makna yang terkandung dalam hari raya Idul Adha, yaitu melaksanakan ibadah haji dan perintah untuk berkorban. Kita bersyukur tahun ini kita merayakan Idul Adha dengan penuh rasa sukacita. Setelah 2 tahun belakangan ini, kita dihadapkan pandemi COVID-19. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Kepada saudara-saudaraku yang saat ini sedang berada di Tanah Suci, menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tahapan ibadah dengan sempurna. Dan kepada saudara-saudaraku yang menerima manfaat di hari raya kurban ini, semoga dapat menerima dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hari raya kurban ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Sumsel. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran partai politik selama 135 hari dari 29 Juli hingga 3 Desember 2022. Sejumlah tokoh pun sudah membuat partai baru seperti Amin Rais dengan Partai Umat, Anies Mata dengan Partai Gelora dan juga Din Syamsuddin dengan Partai Pelita. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mendirikan partai baru yakni Partai Pelita pada Februari 2022 lalu. Keseriusan Din Syamsuddin terjun ke panggung politik dibuktikan dengan membentuk infrastruktur kantor dan kepengurusan pusat hingga ke tingkat kecamatan atau ranting. Ketua Umum DPP Partai Pelita, Beni Pramula, langsung menyambangi Sumsel untuk memastikan siap mengikuti verifikasi parpol. Pasalnya saat ini syarat tersebut diklaim telah mencapai 85%. Partai Pelita membidik para milenial untuk bergabung dengan partai ini sehingga produktif mengembangkan dan memajukan parpol. Kami hadir di Sumsel dalam rangka untuk melakukan percepatan itu menghadapi verifikasi administratif dan faktual KPU. Upaya kita apa Pak supaya terpenuhi? Ya, pertama upaya kita terus melakukan konsolidasi di masyarakat, mengajak masyarakat untuk bergabung di Partai Pelita. Apa Pak yang ditawarin masyarakat? Ya, pertama masyarakat tentu saja hari ini nggak perlu janji, tapi masyarakat perlu partisipasi untuk membangun negeri. Beni sendiri akan berkeliling Sumsel untuk membentuk kepengurusan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi pemotongan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha kembali menggelora setelah sempat tertunda selama hampir 2 tahun lebih akibat pandemi COVID-19. Pemotongan hewan kurban dijadikan momentum untuk saling berbagi antar sesama. Tradisi turun-temurun terkait pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha kembali menggelora setelah melalui pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sektor sendi kehidupan. Kondisi ini terlihat di beberapa masjid, musola, perkantoran maupun tempat umum lainnya yang menjadi tempat pemotongan hewan kurban. Momentum kurban di Hari Raya Idul Adha ini dimaknai sebagai bentuk rasa syukur dan saling berbagi antar sesama seperti yang dilakukan Veroka Putrawatan selaku Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa yang dijumpai saat menghadiri pemotongan hewan kurban sumbangan Rektor dan Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa di pelataran kampus Universitas Kader Bangsa Palembang. Dirinya mengungkapkan momen ini dijadikan rutinitas tiap tahunnya dengan menyumbangkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Acara rutin mana kita nantikan dan ini adalah sebagai ajang untuk berbagi dengan sesama gitu loh. Jadi kalau saya dari kecil udah diajarkan ya demikian. Mungkin ada berapa banyak nih hari ini kita kurban? Hari ini kami pribadi menyumbangkan 2 sapi. 2 sapi ya? 2 sapi. Itu diperuntukkan untuk warga sekitar atau? Untuk warga sekitar, utamakan warga sekitar, terutama ya di lingkungan kampus dulu. Pemotongan hewan kurban ini diharapkan menjadi berkah bagi yang berkurban dan bermanfaat bagi penerima kurban. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Catherine Ambarini dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?